Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita saat ini bisa hadir di sini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah. Baiklah, seperti biasa kita membacakan buku fatwa tarjih tanya jawab agama dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebetulan ini kita memasuki subjudul yang barangkali kita sering mendengar dan melihat, yang mungkin kita luruskan di sini. Subjudul ketiga, membaca sholawat pada saat duduk antara dua khutbah. Membaca sholawat pada saat duduk antara dua khutbah. Pertanyaannya, di suatu masjid pada saat seseorang khatib duduk di antara dua khutbah, biasanya para jamaah menyambutnya dengan membaca sholawat Allahumma salli ala Muhammad. Apakah yang demikian ini ada perintahnya dari agama? Adakah tuntunannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis? Pertanyaan dari Arsyad di Nusa Tenggara Barat. Jawabannya, kami belum menemukan dalil baik ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang memerintahkan agar pada saat khatib duduk antara dua khutbah para jamaah membaca sholawat, atau seseorang di antara jamaah antar kurung yang biasanya disebut Bilal membacakan sholawat dengan suara yang nyaring maupun pelan, baik secara sendirian maupun diikuti jamaah yang lain. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang kami jumpai, namun tidak berisi perintah untuk membaca sholawat secara khusus pada saat khatib duduk di antara dua khutbah. Hadis-hadis itu adalah sebagai berikut, yang artinya dari Jabir ibnu Samirah, ia berkata, adalah Rasulullah SAW berkhutbah sambil berdiri dan duduk di antara dua khutbah dan membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberi peringatan kepada orang banyak. Hadis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Jabir. Kemudian hadis lain yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, adalah Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat sambil berdiri, lalu duduk dan kemudian berdiri lagi, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sekarang. Hadis riwayat jamaah dari Ibnu Umar. Kedua hadis di atas menegaskan tentang adanya duduk di antara dua khutbah, tapi tidak sama sekali menyebutkan adanya keharusan membaca salawat pada saat khatib sedang duduk di antara dua khutbah itu. Dalam hadis itu hanya ditunjukkan bahwa khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Adapun bagaimana sikap makmum pada saat itu tidak dijelaskan. Kemudian subjudul yang lain juga ini sering kita dengar, sering kita lihat. Subjudul 4, mengamini doa khatib. Sering ini nyaring sekali, bahkan di masjid kita juga. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya mengamini khatib yang sedang membacakan doa dalam khutbah Jumat? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Joremi di Blora. Jawabannya, doa yang dibaca oleh khatib ketika ia berkhutbah itu termasuk dalam rangkaian khutbah Jumat itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan khutbah Jumat berlaku pada saat khatib itu membaca doa. Di antara ketentuan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW pada saat pelaksanaan khutbah Jumat adalah ketentuan yang ditetapkan bagi makmum. Makmum atau jamaah sholat Jumat diharuskan mendengarkan khatib pada saat itu sedang melakukan khutbah. Hal ini ditegaskan dalam hadis
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada sahabat-sahabatmu diam pada hari Jumat, padahal imam antar kurung khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang berkata-kata di waktu khatib sedang berkhutbah, walaupun menegur orang lain supaya tidak berkata-kata misalnya, maka orang itu dipandang salah dan dianggap telah berbuat sia-sia. Hadis tersebut di atas juga ditegaskan lagi oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, yang artinya dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkata-kata di hari Jumat padahal imam garis miring khatib sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab-kitab, dan orang yang berkata kepadanya diam, tidak ada baginya Jumat. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas antar kurung Mustad Ahmad bin Hambal, hadis nomor 2033. Dua hadis di atas yang merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW sudah cukup menjelaskan bahwa ketika khatib sedang berkhutbah termasuk sedang membaca doa, makmum harus mendengarkan dengan khusyuk, tidak boleh mengeluarkan kata-kata termasuk kata-kata amin itu sendiri. Pada saat khatib berdoa, kewajiban makmum adalah mendengarkannya, bukan mengamininya dengan mengeluarkan kata-kata amin. Sebab hal ini juga akan membuat gaduh atau akan mengakibatkan apa yang diucapkan oleh khatib tidak jelas dapat didengar. Itulah sebabnya maka ada ulama yang mengatakan, yang artinya sedangkan mengaminkan antar kurung mengucapkan amin secara nyaring ketika khatib sedang membaca doa dalam khutbahnya lebih utama ditinggalkan, sebab bisa menghalangi pendengaran dan mengganggu orang-orang yang hadir antar kurung makmum. Dapatlah disimpulkan bahwa ketika khatib sedang membaca doa dalam khutbahnya, hendaknya lah makmum mendengarkan dengan khusyuk dan tidak perlu mengucapkan kata-kata amin dengan suara nyaring. Demikian saya telah membacakan buku ini. Marilah kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.